Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Sukmana dengan NIM 2002015, Prodi Teknik Informatika semester 6 kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah jaringan saraf tiruan kasus metode Hebb Rule, yang mana tugas metode Hebb Rule dengan menggunakan dua pola ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas UTS JST yang diampu oleh dosen Ibu Novita Milkares TMKOM. Di sini ibu itu menjelaskan untuk soal kasusnya itu diambil dari 2 digit dari NIM mahasiswa masing-masing. Kebetulan karena NIM saya 2002015, 2 digit di belakangnya itu angka 1 dan 5, maka saya akan membuat pola angka 1 dan 5. Pertama, kita buatkan pola angka 1-nya. Jika dia tidak diarsir, itu bernilai min 1. Jika dia diarsir, bernilai 1. Langsung kita masuk ke vektor, masukkan pola 1. Pola yang kita buatkan tadi dan juga sudah diarsir, kita beli warna kuning. Itu pada pola ke-1, pola 1 itu angka 1, yang mana X1-nya min 1, min 1, 1, 1, min 1, X6, 7, 8, 9, 10, min 1, min 1, min 1, 1, min 1, X11, 12, 13, 14, 15, min 1, min 1, min 1, 1, min 1, X16, 17, 18, 19, 20, min 1, min 1, min 1, 1, min 1, X21, X22, X23, X24, dan X25, min 1, min 1, 1, 1, 1. Itu untuk 25 jenis input yang diberikan. Untuk biasnya itu 1, untuk tetapnya itu 1. Terus pada pola kedua itu di angka 5, X1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 1, 1, 1, min 1, X6, 7, 8, 9, 10, min 1, min 1, 1, min 1, min 1, X11, 12, 13, 14, 15, min 1, min 1, 1, 1, min 1, X16, 17, 18, 19, 20, min 1, min 1, min 1, 1, min 1, X21, 22, X23, X24, dan X25, min 1, min 1, 1, 1, min 1. Untuk biasanya sama 1, dan untuk nilai tetapnya itu min 1. Baik, di sini kita akan mencari bobot lamanya. Untuk data ke-1 itu bobot lamanya itu kita buat angka 0 semuanya dari W1 sampai dengan W25. Untuk biasanya itu 0. Setelah kita mencari bobot lama, kita akan mencari yaitu bobot baru dengan rumus sama dengan B17. B17 itu ya bobot lama tadi 0 ditambah buka kurung B12. B12 itu input yang pertama bernilai min 1 dikalikan dengan biaya tetap 1. Jangan lupa di Fn F4 untuk kita tandain. Kita enter, maka dapatlah hasilnya min 1. Nah, sudah kita dapat hasilnya, bisa kita blok, kita tarik sampai ke sini, ke W25. Dan biasanya 1. Setelah kita mendapatkan bobot baru, bobot yang baru tadi kita inputkan ke bobot lama di data kedua. Masuklah ke sini, kita copy dengan menggunakan Ctrl C dan Ctrl V nya itu paste value. Untuk data kedua itu kita blok dari data 1 bobot baru sampailah ke W25 sama bias, langsung kita tarik ke bawah, maka dapatlah hasilnya 0, min 2, dan biasnya 0. Untuk proses pengujian untuk mencari nilai Y in itu menggunakan rumus. Karena kita ada 25 input, maka kita harus membuatkannya dengan sebanyak 25. Sama dengan
AF23. AF23 itu terletak di bias di bobot baru, itu bernilai 0. Ditambah buka kurung B12 dikalikan dengan B23. B23 yang mana? B23 itu dari bobot baru yang di data kedua. Sampailah ke 25 jenis input, itu sampai dengan rumusnya itu AD12, sampai ke AD12. Maka setelah kita enter, hasilnya itu 8. Untuk yang di bawah, proses kedua untuk pengujian itu sama saja, tinggal karena Excel ini cukup gampang. Setelah kita membuatkan rumusnya, dapatlah hasilnya, kita tinggal tarik saja sampai ke bawah. Dapatlah hasilnya min 8, sorry. Untuk mencari nilai Y dengan menggunakan rumus sama dengan if jika B26 itu tadi hasil dari Y in tadi lebih besar dari 0,1, min 1. Dengan rumus ini kita akan mendapatkan hasil nilainya itu apakah dia positif ataupun negatif. Kita enter. Ya, hasilnya positif. Dan di bawahnya kalau kita tarik sudah pasti negatif. Terus bagaimana jika proses pengujian jika ada data baru? Ya, kita balik saja polanya. Yang awalnya tadi itu angka 1 dan 5, kita balik menjadi angka 5 dan 1. Kita input lagi seperti yang di atas. Kita masukkan yang tidak diarsir itu bernilai min 1, yang diarsir dengan warna kuning itu bernilai 1. X1 itu min 1, 1, 1, 1, min 1, dan seterusnya sampai dengan input ke 25. Untuk biasnya yang data ke 1 itu 1, untuk bias yang kedua pola data keduanya itu 0. Terus kita cari rumusnya seperti tadi untuk mencari Y-nya. Sama dengan AF23 itu tadi sama, bobot baru yang bernilai 0 tadi ditambah dengan input yang kita buat jika ada data baru di sel B31. Sampailah 25 jenis input kita selesaikan sampai dengan AD31. Rumusnya itu ada sebanyak 25 jenis input. Kalau kita tulis tangan lumayan capek ya. Oke, dapatlah hasilnya itu min 4. Min 4 itu untuk pola 5. Terus kita tarik saja ke bawah. Kita tarik ke bawah, itu hasilnya nanti dapatlah 8. Itu untuk angka pola dan 1. Terus kita lihat dari JST yang pertama, itu nilai Y-nya itu 8, proses satunya, dan proses keduanya itu min 8. Terus Y-nya itu 1 di proses ke-1 dan proses keduanya itu min 1. Jadi bisa dapat kita kesimpulkan hasil dari proses pengujian pertama itu sesuai target. JST Hague Rule dapat mempresentasikan angka 1 dan 5 dengan sempurna, dan pola 1 dan 2 dapat kita verifikasikan. Terus jika ada pengujian, jika ada muncul data baru dan data tadi kita balik, yang mana 15 tadi kita balik jadi 51, hasil daripada pengujian tersebut jika ada data baru tidak sesuai dengan target, maka jika ada data baru, JST Hague Rule hanya dapat memverifikasi angka 1 saja, sementara angka 5 tidak dapat diverifikasikan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan tugas UTS JST tentang metode Hague Rule yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.